ulas kembali, sebetulnya dulu di semester 1 pernah ya kita ada mata kuliah agama Islam terkait memandikan jenazah ya. Masih ingat nggak? Nah, yang menjadi perbedaan adalah kita ya, nanti Bapak share ini ya, share video ya, nanti sekaligus. Sudah muncul belum? Belum. Sudah Pak. Ini video ini adalah memandikan jenazah secara umum ya, tapi nanti akan Bapak tambahkan apa yang menjadi pembeda di antara jenazah secara umum maupun yang terinfeksi HIV ya. Ini ya, yang pertama yang harus kita lakukan di sini ya. Ini ya, tentunya ketika pasien itu meninggal terinfeksi HIV, ini kita pejamkan matanya terlebih dahulu ya. Pada umumnya ya, biasanya kalau pasien meninggal, kemudian setelah yang kedua menutup mulut jenazah dan diikat ya. Jadi setelah matanya ditutup ya, kan biasanya ada yang meninggal dalam keadaan terbelalak, matanya ditutup, kemudian setelah itu menutup mulut, ada yang mangap misalkan ya, maka biar tidak terbuka mulutnya ditali pakai tali kayak nggak apa, bisa kalau nggak ada ya pakai tali yang bisa menutup sementara ya, ditutup dulu ya. Kemudian yang ketiga ditutup ya, tentunya tutup jenazahnya. Nah, setelah itu kita mempersiapkan jenazah ya. Untuk memandikan jenazah HIV, tentunya yang pertama adalah dilepas semua pakaiannya ya. Dilepas pakaian jenazahnya. Nah, jenazah itu sebisa mungkin jangan disedekatkan, tapi tangannya diluruskan ya, diluruskan biar kalau orang yang meninggal itu biasanya cepat kaku. Kalau udah sedekap dilurusin agak susah. Jadi selagi lemas tangannya diluruskan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Tapi kebanyakan orang kalau orang mandiin ya, udah kayak gini ya. Udah bersedekap. Nah, untuk melepas pakaian tentunya jangan asal lepas pakaian ya. Harus ditutupi setelah itu. Jadi nggak telanjang bulat nih. Ini menjadi sebuah adab ya. Ini banyak kita dapati udah orang yang penting udah orang itu udah meninggal, nggak ada yang lihat, kita lucuti semua tanpa ada yang ditutupi. Ini walaupun dia udah meninggal tetap kita maka ada adabnya ya, ditutupi ketika dia sudah bentar ya. Karena tadi menutupi jenazah ya, jadi ya jangan sampai terbuka, tetap pakai ada adabnya ya. Nah, ini kalau jenazahnya susah nah ini ya, jadi disediakan dua kain. Yang pertama adalah kain yang pertama untuk menutup jenazah ketika nanti proses memandikan. Satu lagi ini dipakai untuk ketika nanti setelah memandikan. Nah ini bisa mungkin kalau yang kedua ini agak tebal karena ini sebagai anduk juga nanti. Ini persiapan dulu ya. Nah kemudian memakai meja ya. Mejanya ini perlu diperhatikan, sebisa mungkin memakai meja yang dimana meja tersebut adalah bisa menurunkan kotoran-kotoran secara langsung ke bawah. Kalau yang meja model yang di atas ini kan biasanya masih nampung tuh genangan airnya, kotorannya, jadi langsung nggak jatuh. Mungkin ada yang jatuh sebagian melalui kanan kiri, tapi kalau modelnya seperti ini maka ini kotorannya akan lebih banyak yang terjatuh. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada lubangnya ya, ada lubangnya turun ke bawah. Maka kalau nggak ada di rumah sakit maka memakai meja yang modelnya seperti ini ya. Nah setelah itu siapkan air ya.
Nah, ini ya, kita sediakan 3 air. Nah, nih, nanti ini kan di sini tersedia 2 ya. Tersedia 2, yang pertama air gentol besar, yang dimana air yang jumlahnya banyak ini, gentol besar ini, dicampur dengan remasan daun bidara. Jadi bukan daun apa ya, daun kamboja, daun apa biasanya itu. Pokoknya daun-daunan yang lebih baik memakai daun remasan bidara ya. Setelah itu yang kedua ini ember kecil yang berisi air yang sudah dicampur dengan kapur barus ya. Nah, ini ada satu lagi akan Bapak tambahkan, dicatat ya, ini yang paling penting, di mana disediakan air yang sudah dicampurkan dengan cairan klorin ya. Tahu cairan klorin nggak? Ya, tahu nggak cairan klorin? Tahu, Pak. Apa? Pemutih bukan Pak? Pemutih. itu soklin apa Pak? Cairan klorin. Apa tadi baru saya bilang tahu? Ya. Desinfektan bukan, Pak? Apalah? Desinfektan. Ya, gitu ya, sejenis itu ya, untuk membunuh virus-virus yang ada di yang akan kita siram di tubuh ya, yang di tubuhnya. Nah, cairan klorinnya itu pun yang jumlahnya adalah 2,5% ya, 2,5% cairan klorin, dimana dimasukkan dalam satu ember. Nah, ini sebelum kita memandikan nanti ya, ini yang kita sediakan dulu. Jadi ember besar berisi remasan daun bidara, kemudian air yang dicampur kapur barus, satu lagi air yang sudah dicampur dengan cairan klorin ya. Ini yang membedakan hanya di situ ya. Dan tata caranya nanti juga ada seperti apa. Ya, langsung aja. Nah, nih untuk proses memandikannya ya, disunahkan bahwasanya memandikan tuh 4 orang. 4 orang gunanya apa ya, nih nanti akan Bapak berikan contoh ya. Nah, ini ya, dilihat ilustrasi di video ini, 2 orang ini atas dan bawah ini memegang kain yang menutup jenazah tersebut ya. Jadi dia 2 orang ini hanya memegang, ngangkat kainnya ya. Kemudian 2 orang lagi ini sebagai eksekutor ya. Yang satu menyiramkan air ke tubuhnya, kalau yang satu ini mengeksekusi untuk menggosok-gosok, menyabuni dan lain sebagainya ya. Nih ya. Jadi 4 orang, jadi nggak memandikan secara telanjang bulat ya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ya, peralatannya yang harus disiapkan ya. Kita Pak. Seperti dia, nah ya. Nah, ini yang paling terpenting adalah kita menggunakan alat pelindung diri yang lengkap ya. Apa itu kalau misalkan kita kayak mengurusi jenazah corona hazmat ya itu bisa ya. Tapi kalau seandainya nggak ada ya, kita memakai masker ya, kemudian memakai sarung tangan. Nah, memakai sarung tangannya bukan sarung tangan yang sampai ke pergelangan ya, tetapi memakai sarung tangan yang dia sampai ke siku-siku yang panjang, kan ada tuh ya, sarung tangan yang panjang ya. Kalau kemudian memakai kacamata, karena kalau nggak punya kacamata yang kayak di rumah sakit ya, untuk menghindari adanya darah yang terpercik yang nyibat ke tubuh kita. Kemudian handuk waslap ya, handuk waslap ini nanti untuk membersihkan kotorannya. Kemudian celemek ya, ini untuk melindungi diri kita. Kemudian bisa napas nggak? pakai sepatu boot juga ya. Nah, ini sebelum melakukan proses jenazah, Bapak sampaikan lagi, orang yang boleh memandikan jenazah
yang terinfeksi HIV ini bukan orang yang sehat. Dia tidak punya luka di tubuhnya. Ya. Ingat, tidak boleh ada luka di tubuhnya walaupun luka itu sekecil apapun itu. Kenapa? Ya, karena bisa jadi darah yang ada di jenazah tersebut nempel di kulit kita dan akhirnya bisa menularkan ke orang yang memandikan. Kan gitu, berhubungan antara darah dan darah kan bisa menularkan ya. Nah ya, kemudian prosesnya ya, kita ke prosesnya ya. Nggak ada yang bunyi, retak semua. Ya, yang pertama ini belum ya, kalau ini jenazah secara umum. Yang pertama yang harus dilakukan adalah setelah jenazah tersebut terlepas semua pakaiannya dan ditutup dengan kain ini ya, maka yang harus dilakukan adalah menyiramkan cairan klorin terlebih dahulu terhadap jenazah tersebut ya. Disiram cairan klorin tersebut dengan jumlah yang ganjil ya, entah 3, 5, 7, 9 ya, jumlahnya ganjil. Tiap ganjilan itu hitungannya 1 gayung ya, 1 gayung ke seluruh sekujur tubuhnya ya. Setelah disiram cairan klorin, kita tunggu kurang lebih 15 menit ya sebelum memandikan ya, biar tubuhnya yang ada virus-virusnya sudah mati ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu membersihkan kotoran jenazah ya, kotoran jenazah ya. Nih ya, membersihkan jenazah yang pertama itu bagian kepala, yaitu mata, hidung, telinga, semua kita bersihkan terlebih dahulu ya. Kita bersihkan sampai bersih ya. Nah, kalau sudah bagian kepala sudah bersih, maka proses yang kedua adalah nih, membersihkan kotoran yang ada di dalam perut ya. Caranya yaitu memposisikan jenazah setengah duduk setengah tidur ya. Kemudian bagian perutnya diurut ya, diurut dari atas ke bawah ya. Kalau orang itu sudah meninggal, kotorannya langsung keluar, nggak perlu ngeden kayak gitu ya. Diurut ya biasa, nggak ada yang keluar. Tapi kalau jenazah ketika posisi sudah meninggal ya, dia diposisikan setengah duduk dan setengah tidur ya, maka ketika perutnya diurut maka kotorannya akan keluar melalui duburnya ya. Yang harus kita lakukan, mengeluarkan kotorannya ya, diurut ya nih secara perlahan-lahan. Makanya Bapak sama tadi pakai meja yang langsung buang kotoran. Kalau mejanya rata ya pupuknya itu nempel di situ. Kalau langsung turun kan dia langsung jatuh ke bawah, ataupun ada penampungan kotoran di bawah ya. Jadi nggak terkena tubuh yang sudah bersih ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mengurut bagian perut, kotorannya udah keluar, baru kita membersihkan dubur menggunakan handuk wasraf tadi ya. Kita bersihkan bagian duburnya ataupun kemaluannya juga sekalian ya, biar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel ya. Ya, kalau sudah keluar, nah setelah tadi duburnya sudah dibersihkan, maka yang harus kita lakukan adalah mewudukan jenazah ya. Mewudukan jenazah itu tentunya tidak seperti halnya kita wudu kalau mau sholat
yang kita lakukan adalah mewudukan dengan cara membasuh bagian-bagian yang wajibnya saja, rukunnya saja, ya, rukun wudhu. Nah, nih rukun wudhu apa saja? Nah, di sini ada membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, ya, baik kanan maupun kiri. Setelah itu mengusap kepala jenazah. Setelah kepala diusap sudah, baru kaki kanan dan kaki kiri. Ini adalah satu rukun wudhu yang wajib dilakukan. Jadi nggak perlu kumur, kemudian hidung. Itu sunnah, itu merupakan sunnahnya, ya. Dan kita membasuhnya disunahkan untuk 1 kali basuhan saja, itu sudah cukup, ya. Ya, diwudhu dulu, ya. Nah, setelah wudhu selesai, maka kita mulai menyiram jenazah, ya. Kita nyiram dengan cairan tadi yang sudah dicampurkan dengan daun bidara. Ingat, jumlah siramannya dihitung. Jadi yang bertugas untuk nyirami tadi harus betul-betul tahu ini jumlahnya ganjil atau genap, ya. Dan hitungannya itu 1 gayung, hitungannya 1, ya. Nah, kita sirami ke seluruh bagian tubuh dengan jumlah yang ganjil, ya, jumlah yang ganjil. Kalau sudah basah semuanya baru itu yang misalkan 3 kali. Kemudian yang kedua adalah memiringkan ke kanan dan menyiramkan bagian belakang kanan jenazah. Jadi kalau tadi yang pertama bagian atas sampai bawah, sampai ngajar enggak? Kemudian kalau atas sudah, ya, baru bagian belakang. Kalau membersihkan bagian belakang ini dimiringkan, ya, ya, disiram, ya. Nah, ya. Oh ya, tadi yang atas ketika kita menyiram bagian depan, boleh langsung kita sabuni. Disabuni, setelah disabuni bagian atas, baru bagian belakang dengan cara memiringkan jenazah tersebut. Kalau ke kanan berarti kita membersihkan bagian belakang jenazah, ya. Disiram 3 kali, habis itu digosok pakai sabun secara merata, ya. Ya. Kemudian boleh langsung dibilas, ya. Kemudian setelah bagian kanan selesai, sebaliknya sebelah kiri, ya, jenazah dimiringkan sebelah kiri untuk membersihkan bagian yang belum terkena sabun tadi, ya. Jadi nggak perlu ditengkurapin, ya. Setelah itu kita sabuni, kemudian Nah, setelah itu juga kita setelah disabuni semua bagian tubuhnya, baru kita bilas agar sabun-sabun yang ada di tubuhnya hilang, ya. Ingat, tetap kita menggunakan hitungan yang ganjil, ya. Nah, setelah disiram tadi menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara, setelah sabun-sabunnya dirasa sudah hilang, maka kita siraman terakhir nih, tadi kan masih ada 1 cairan lagi yang belum digunakan. Air apa? Ada yang tahu? Kapur barus. Ya, kapur barus yang belum disiramkan. Nah, kita menyiramkan kapur barus di akhir sebelum dihandukkan, ya. Nih, ya, dengan air barus, ya. Sudah, itu aja, cukup sampai sudah disiram kapur barus, baru kita dihandukkan untuk persiapan mengkafani jenazah. Nah, setelah itu pun ada 2 tindakan, ya. Boleh dimasukkan ke dalam kantong plastik, ya, seperti halnya kita mengurusi jenazah COVID, ya, tahu sendiri, ya, COVID. Agar apa? Agar jenazah tersebut tidak mengeluarkan virus kembali, itu untuk menjaga kesehatan bagi orang-orang yang akan menjenguknya, ya. Kan kita jaga agar virus tersebut tidak menular ke orang yang bertakziah, ya. Jadi
dibungkus dengan plastik ya. Setelah itu baru dikafani pada seperti pada umumnya ya. Ini untuk memandikan jenazah. Insya Allah cukup mudah ya. Nanti tinggal prakteknya seperti apa. Ya, tadi handuk yang basah tadi kan kita di awal tadi menyediakan 2 kain ya. Yang pertama pastinya sudah basah karena dia digunakan untuk mandi. Kemudian cara mengambil kain yang basah di atas tubuh jenazah tadi yang dimandikan nggak langsung diambil terus ganti. Jadi kita tetap menggunakan adab-adab yang baik. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang melihat ya. Ya tetap ditutupi ya. Kita tutup yang atasnya dulu, baru kita tarik yang bawah yang basah. Nah ini perlu diperhatikan untuk memandikan jenazah. Biasanya kita di dalam masyarakat yang nonton untuk satu kampung nonton semuanya ya. Ya Pak enggak? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. mandiin jenazah kok. Dimandiin jenazah di luar rumah, cuma ditutupin terpal. Saya kepo semua ya, pengen tahu mandinya gimana. Ini merupakan